Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Andriani dengan NIM 860566139. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar teoritas dan pemandu kritis bagi ilmu pendidikan. Perannya dapat dibagi menjadi 3 aspek utama, yaitu mengawasi eksistensi, memperkuat keilmiahan, dan menjaga nilai-nilai. Apa itu mengawasi eksistensi? Filsafat ilmu memastikan bahwa itu pendidikan tetap berdiri kokoh sebagai disiplin ilmu yang mandiri, memiliki objek kajian yang jelas, manusia dan proses belajarnya, serta tidak sekedar mengekor pada ilmu-ilmu lain. Memperkuat keilmuan, yaitu filsafat ilmu menjaga agar metode, teori, dan penelitian dalam dunia pendidikan dilakukan secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, valid dan reliable, dan menjaga nilai-nilai, yaitu pendidikan bukan sekadar transfer informasi, melainkan pembentukan karakter. Filsafat ilmu mengawasi agar praktik pendidikan tidak kehilangan kompas moral dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan kebudayaan. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2, yaitu kontribusi pendidikan yang bermakna terhadap perkembangan filsafat ilmu, yaitu penyedia data dan realita lapangan dan bahan refleksi filosofis. Penyedia data dan realita lapangan, yaitu praktik pendidikan di sekolah atau masyarakat, menghasilkan fenomena, tantangan, dan dinamika baru. Misalnya tantangan moral di era digital atau efektivitas metode belajar baru. 2. Bahan refleksi filosofis, yaitu masalah-masalah real dari dunia pendidikan tersebut, menjadi bahan bakar bagi para filsuf untuk menguji kembali teori-teori filsafat lama, mengkritisnya, dan melahirkan pemikiran atau mazhab filsafat baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Nomor 3, kenapa filsafat ilmu sebagai pisau analisis masalah pendidikan? Dimensi ontologi, apa yang dikaji, membedah hakikat dari pendidikan itu sendiri. Pertanyaannya seperti apa sebenarnya hakikat dari manusia yang sedang dididik? Apa hakikat dari kurikulum atau ilmu yang diajarkan? Sedangkan dimensi epistemologi, yaitu bagaimana caranya membedah cara memperoleh dalam pendidikan. Pertanyaan seperti bagaimana metode pembelajaran yang paling tepat agar siswa benar-benar paham, bagaimana menyusun kurikulum yang efektif dan valid. Sedangkan dimensi aksiologi, yaitu untuk apa kegunaannya, membedah nilai dan tujuan dari ilmu pendidikan tersebut. Pertanyaan seperti untuk apa ilmu diajarkan kepada siswa, atau apakah kurikulum ini membawa dampak moral yang baik atau justru merugikan masyarakat. Nah, itu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Dan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. 1. Dalam kebijakan pendidikan aksiologi, kebijakan penerapan pendidikan, karakter atau topik pelajar Pancasila Indonesia. Landasan aksiologisnya jelas, pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak anak yang pintar secara kognitif, melainkan karakter mulia dan beretika. 2. Dalam kurikulum epistemologi, penerapan kurikulum merdeka secara epistemologis. Kurikulum ini menggunakan pendekatan konstruktivisme, di mana siswa tidak dianggap lagi botol kosong yang siap diisi, melainkan subjek aktif yang membangun pengetahuannya sendiri melalui pembelajaran berbasis proyek. 3. Dalam proses pembelajaran ontologi, contohnya guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau membedakan metode mengajar sesuai kebutuhan murid. Secara ontologis, guru tersebut sadar bahwa hakikat setiap anak adalah unik dan memiliki potensi serta gaya belajar yang berbeda-beda.
sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih.